kejutan buat kamu. Kapten Jiang, baru keluar dari maskapai langsung bawa aku cek. Nggak capek? Enggak. Kak Tinglan, kenapa? Kamu kenal sama dokter ini? Enggak kenal. Halo, dokter. Silakan berbaring di tempat periksa. Kak Tinglan, aku takut. Jangan takut. Aku di sini. Tolong Dokter Wen pelan-pelan ya. Aci dari kecil. Badannya lemah, takut sakit. "38 minggu. Dokter Wen kenapa? Ada masalah? Nggak ada masalah, semuanya normal. Jaga istirahat, 2 minggu lagi tanggal perkiraan lahir." Wajah kalian ganteng cantik banget, anaknya nanti pasti cakep. Baik banget sama istri, nanti pasti ayah yang baik. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Dari umur 20 tahun, pertama kali ketemu di lapangan basket. Sampai lihat dia. Umur 25 tahun aktif dijodohkan jadi Nyonya Jiang. Aku mendekatinya, butuh 99 langkah. Tapi dia tetap nggak bisa lupa cinta pertamanya. Nggak mau melangkah ke arahku 1 langkah pun. Aku akhirnya ngerti, cinta tertentu emang nggak bakal dibalas. Dan aku juga nggak bakal biarkan anakku lahir di keluarga yang nggak utuh. Jiang Tinglan, hatimu yang nggak bisa dihangatkan ini, aku nggak mau lagi coba hangatin. Kepala bagian, tolong jadwalkan aku operasi aborsi. Waktunya diatur. 7 hari lagi aja. Biarkan pernikahan gagal ini berhenti di sini. Sayang, ini hadiah dari Paris buat kamu. Song Chi, dia baru cerai pulang ke Indonesia, aku sama dia. Cuma teman biasa. Bisa nggak kamu jangan lihat aku dengan tatapan kayak gitu? Dia nggak sekuat kamu, sekarang lagi hamil besar. Di mana-mana tidak nyaman. Aku cuma bantu aja kok. Hamil bawaannya susah, aku juga gitu. Maskapai ada rapat dadakan, kalau ngantuk tidur aja dulu. Nggak usah nungguin aku. Tunggu. Aku suka 1 unit apartemen di tepi sungai. Suka ya beli aja. Tunggu aku pulang. Maaf ya sayang. Mama nggak bisa lahirin kamu di keluarga yang nggak ada cintanya.
Halo Pak Kepala, aku sudah pertimbangkan. Aku mau ikut program pertukaran medis di Paris. Bagus. Siap-siap ya, 2 minggu lagi lapor. Oke. Sayang. Maaf kita nikahnya buru-buru banget. Tapi aku janji, begitu ada waktu. Aku ajak kamu bulan madu ke Paris. Aku gantiin cincin berlian tercantik sedunia. Oke. Janji dulu udah lama dilupakan. Jiang Tinglan, semua tempat yang ingin aku kunjungi. Nanti aku bisa pergi sendiri. Makasih udah begadang ngedekor rumah baru buat aku dan Bai. Mulai sekarang, kita mulai hidup baru. Jiang Tinglan, kamu hancurin rumah kita, tapi bikin sarang baru buat cewek lain. Sayang. Kenapa? Mukamu kok pucat banget. Semalam gak tidur nyenyak. Maaf aku kemarin sibuk banget, sampai lupa hari jadi kita. Gini deh, nanti habis kerja aku jemput buat makan bareng. Sebagai ganti rugi, gimana? Oke, anggap aja ini janji terakhir kita. Kok cuek banget? Lagi nggak enak badan? Akhir-akhir ini capek banget. Aku tidur dulu ya. Halo, Maaf, malam ini lembur di maskapai. Makan barengnya ditunda dulu ya. oke. Mau makan ini. Sekarang lagi hamil, nggak boleh makan ini. Nanti habis lahiran mau makan berapa banyak boleh, sekarang nggak. Kakak Tinglan baik banget ya. Nanti habis bayi lahir, suruh panggil kamu ayah ya. Oke. Dokter Wen, kamu juga di sini. Dokter Wen, waktu itu di rumah sakit cek kesehatan. Belum sempat bilang makasih. Tidak usah. Aduh, Apa yang kamu lakukan? Songji sedang hamil. Lalu kamu ngapain? Kamu nggak lembur? Kak Tinglan. Kamu kenal sama Dokter Wen? Nggak kenal. Kak Tinglan, perutku sakit banget. Jangan takut, aku antar kamu ke rumah sakit. Wan, kok kamu demam? Kok kamu pulang? Bukannya kamu temanin Songci ke rumah sakit? Aku cuma nganterin dia, bukan nemenin. Ayo minum obat, habis minum obat nggak bakal naik lagi. Nggak mau, nggak pengen minum obat. Juga nggak boleh minum obat. Wan, sebagai dokter, kamu harusnya lebih paham daripada orang lain, apa artinya menutupi penyakit. Aku nggak butuh kamu ngajarin aku gimana jadi dokter. Kamu lagi nyalahin aku, karena hari ini nggak nemenin kamu makan? Halo.
Sekarang gimana? Masih pengen muntah? Ibu hamil, nggak boleh sembarangan minum obat ya? Lalu makan apa? Yang bisa bantu redakan pilek dan demam? Jangan-jangan, dia tahu aku hamil? Songchi pilek, plus morning sickness parah. Makanya aku tanya kamu. Nggak tahu. Ibu hamil nggak boleh sembarangan minum obat. Aku kirim beberapa hal yang perlu diperhatikan, kamu lihat aja. Aku di sini nggak bisa ninggalin, kamu jaga diri baik-baik. Jiang Tinglan. Kalau masih nggak bisa lepas dari Songchi, ngapain juga nikah sama aku? Cinta palsu kayak gini, aku nggak mau. Sayang. Selamat hari jadi. Aku pesen restoran, yuk makan bareng. Ada apa? Bukannya kamu paling suka ini? Coba. Kamu salah ingat, aku nggak suka makanan pedas. Itu Songchi yang suka, ya? Maaf, lalu kamu mau makan apa? Nanti aku pasti ingat. Di hatimu, sudah penuh dengan kesukaan Songchi. Nggak ada tempat sedikit pun buat aku. Nggak apa-apa. Makan aja kayak gini. Hari jadi kali ini, aku lupa beli hadiah. Kamu mau apa, bilang aja. Aku daftar kursus online untuk orang tua baru. Ayo kita lakukan hal-hal dalam daftar ini bersamaku. Orang tua baru. Songchi dan aku cuma teman biasa. Jangan berpikir macam-macam. Lalu kenapa kamu ikut kelas seperti ini? Kalau tidak mau, kamu tidak perlu tanya aku. Mau apa untuk hari jadi kita? Baik, baik, semuanya ikut keinginanmu. Lihat, Songchi. Aku. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Pertama, ratakan dulu, lalu semprot sedikit minyak. Ya, taburkan sedikit tepung. Sayang, pilih yang ini saja, pilih yang terbaik. Jangan sampai anak kita kalah dari awal. Apapun yang dia inginkan, pasti akan aku penuhi. Sayang, ayo kita punya bayi. Matanya mirip kamu, hidungnya mirip aku. Sungguh ironis, Jiang Tinglan. Ini pertama kalinya kamu ingin punya anak. Ternyata di hari kamu hampir kehilangannya. Kak Tinglan, perutku tidak enak. Bisa temani aku ke rumah sakit? Oh, baik. Wan, maskapai ada urusan darurat, aku. Jiang Tinglan, kalau kita punya anak perempuan, kamu ingin dia menikah dengan orang seperti apa? Tentu menikah dengan orang yang mencintainya sepenuh hati. Menyayangi dan merawatnya. Kalau orang itu punya cinta pertama, Ya cerai.
Kalau sudah punya bayi, Ya gugurkan. Aku tidak setuju dia jadi ibu tunggal. Jiang Tinglan, semua ini kata-katamu, jangan sampai menyesal. Dokter Wen, bayinya sehat. Bagaimana kalau kamu? Coba diskusikan lagi dengan ayah si bayi. Tidak perlu, dia sudah mati. Wenwan, bukankah hari ini dia libur? Ada apa? Sepertinya bayinya menendangku. Ayo kita cari dokter. Bagaimana? Dia menendangku. Jiang Tinglan, ikatan antara kita benar-benar hilang. Selamat tinggal, sayang. Tidak baik. Dokter Wen keguguran dan menyebabkan pendarahan hebat. Ada keluarga di sini? Dokter Wenwan. Apa yang kamu katakan? Wenwan keguguran? Kamu? Saya suaminya. Suami apa? Suami pasien sudah meninggal. Masuk. Kak Tinglan, Aci, kamu dengar? Mereka bilang Wenwan keguguran. masa sih, Kak Tinglan? Pasti kamu salah dengar. Dokter Wen sedang operasi pasien lain. Aku agak enggak enak badan. Antar aku pulang dulu, ya? Iya, kamu benar. Aku pasti salah dengar. Kalau Wenwan hamil, pasti dia kasih tahu aku. Ayo pergi. Kamu kenapa? Kayaknya agak murung. Capek aja. Surat pemberitahuan aborsi. Milik pasien. Istri. Kak Tinglan, baru angkat telepon? 2 hari lagi tanggal perkiraan lahiran aku. Kamu akan temani aku, kan? Mau aku bantu tanya? Wenwan, aku pikir beneran. Kamu udah enggak peduli apa-apa lagi. Tapi aku mau berterima kasih. Selama 3 tahun ini, kamu udah nemenin dan jagain Kak Tinglan. Tapi sekarang aku udah balik. Oh iya, kamu tahu? Di hari pernikahan aku dulu, dia malah lamar kamu. Artinya, dia sebenarnya enggak mau nikah sama kamu, cuma buat bikin aku kesal. Kalau kamu pinter, lebih baik minggir dari posisimu sekarang. Mungkin kamu masih bisa jaga muka. Songchi, yang bisa kamu dapat cuma sisa-sisaku. Telepon siapa? Songchi tanggal lahirannya udah dekat. Nanya mau nemenin dia enggak? Ah, aku nggak mau. Dia lahiran.
Ngapain aku ke sana? Kamu kan gak suka dia. Aku akhir-akhir ini nemenin kamu aja. Nanti abis dia lahiran, aku nggak akan kontak dia lagi. Sayang, kapan bayi kita dateng? Aku udah mikir kalau cewek, aku akan suruh dia belajar tinju. Kalau cowok, Enggak akan. Dia enggak akan datang lagi. sayang, kamu ngomong apa sih? Demi Songji. Sampai siapin segini banyak. Kalau aja Songji, balik di hari pernikahan kita dulu. Kamu masih mau menikah denganku? Kamu. Sayang, aku cuma. Jangan jelaskan apapun padaku. Jiang Tinglan. Penjelasanmu hambar dan munafik, bahkan napasmu membelanya. Sayang, aku terbang ke Paris malam ini, tunggu aku pulang. Aku punya kejutan untukmu. Hang. Kak Tinglan, kayaknya aku mau melahirkan. Sayang, Cepatlah pergi. Melahirkan sendirian pasti sangat melelahkan. Penerbangan C8672 yang Anda tumpangi dijadwalkan lepas landas pukul 19 waktu Beijing. Mohon tiba lebih awal di area boarding untuk menunggu. Tiga tahun lalu, aku pindah ke rumah ini demi cinta. Menjadi Nyonya Jiang. Sekarang, saatnya merangkul hidup baru. Perhatian penumpang, kami dengan menyesal mengumumkan. Penerbangan coba 672 ke Paris akan ditunda keberangkatannya. ini bakal ditunda berapa lama? Kalau tidak bisa, kita ganti yang lain ya. Aku besok masih ada urusan bisnis, loh. Tidak akan ditunda lama-lama. Kamu tahu dari mana? Akhirnya tetap kamu, suamiku, Jiang. Wenwan, Kak Tinglan setuju anakku. Menyapanya ayah. Akui saja, kamu cuma pengganti. Dia selalu mencintaiku. Kamilah keluarga sejati. Perhatian penumpang, penumpang penerbangan. Coba 672 ke Paris. Sudah bisa boarding. Ayo, ayo.
Para hadirin, istriku hari ini melahirkan lebih cepat, karena urusan pribadiku mengganggu perjalanan kalian. Aku sungguh minta maaf. Aku sudah siapkan hadiah dan kompensasi untuk semua. Terima kasih atas pengertiannya. Jiang Tinglan, kamu tidak akan pernah tahu. Aku duduk di pesawat yang kamu kendarai. Sayang, aku sudah turun dari pesawat. Baru sehari pergi sudah kangen istri. Kapten Jiang ketemu kenalan? Bukan. Mungkin salah lihat. Jangan-jangan Kapten Jiang kangen istri? Di dalam negeri masih jam setengah 7 malam. Wan mungkin masih lembur di rumah sakit. Mau makan bareng nggak? Aku masih ada urusan, kamu saja yang pergi. Baiklah, selamat tinggal. Produk kehamilan dan bayi yang Anda beli sudah tiba, silakan periksa dan terima tepat waktu. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Ada apa ini? Wan tidak pernah tidak menjawab telepon. Tuan Jiang, lelang yang Anda percayakan telah selesai dengan lancar. Sekarang kami akan menyerahkan barang lelang ini kepada Anda. Berlian merah muda ini sangat mahal harganya, Tuan Jiang beli untuk pasangan Anda kan? Ya, ini yang pernah aku janjikan padanya, dia sudah menunggu sangat lama. Kali ini aku pulang ke negara ini, mau berikan dia kejutan. Bagus sekali, pasanganmu pasti akan sangat senang. Dan aku juga doakan kalian langgeng selamanya. Terima kasih. Aku kembali. Wan. Kemana saja kamu? Bagaimana bisa? Kapan terjadinya? Aku sudah suka sebuah apartemen lantai datar di tepi sungai. Kalau suka beli saja. Wan hamil. Kenapa aku tidak tahu sama sekali? Apakah ibu hamil tidak boleh sembarangan minum obat? Makan apa yang bisa meredakan demam flu ya?
Song Chi flu dan juga mual muntah parah. Jadi aku tanya kamu. Aku tidak tahu. Jiang Tinglan. Kalau kita punya anak perempuan, kamu harap dia menikah dengan pria seperti apa? Tentu saja dengan pria yang mencintai dan menyayanginya sepenuh hati. Yang menjaganya. Kalau orang itu sudah ada cinta pertamanya di hati bagaimana? Ya cerai saja. Kalau sudah ada bayi bagaimana? Ya gugurkan saja. Aku tidak setuju dia jadi ibu tunggal. Ada darurat. Dr. Wen mengalami pendarahan hebat setelah keguguran. Apakah keluarga pasien ada di sini? Wan Wan, kamu hamil. Kamu malah tidak memberitahuku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Wan Wan. Kamu mau kemana? Zichong, tolong bantu aku cek daftar penumpang penerbangan ke Paris tanggal 5. Makasih. Aku malah yang mengantarmu pergi dengan tanganku sendiri. Ini tidak mungkin. Halo, Kak Tinglan, aku pulang dari rumah sakit hari ini. Bisa jemput aku nggak? aku sibuk. Naik taksi sendiri aja. Tapi, aku bawa anak dan banyak barang. Sangat tidak nyaman, kalau aku kenapa-napa gimana? Tunggu aja. Kamu tersenyum. Kak Tinglan, kamu datang. Kamu mau kasih nama buat anaknya nggak? Nggak usah. Prosedur pulang dari rumah sakit sudah aku urusin buat kamu. Aku antar kamu ke pusat perawatan pasca melahirkan. Ini bantuan terakhirku buat kamu. Nanti. Aku nggak akan bikin Wan Wan sedih lagi. Apa maksudnya, Kak Tinglan? Bukannya kamu mau jadi ayahnya anak ini? Lihat betapa lucunya anak ini. Aku cuma akan punya anak sama Wan Wan. Kak Tinglan, kamu ngomong apa sih? Bukannya kamu nggak cinta dia? Kamu nikah sama dia. Bukannya buat bikin aku kesel? Sekarang aku udah balik. Kita bisa balikan lagi. Aku nggak akan ninggalin kamu. Udah ku bilang nggak usah. Sejujurnya, waktu kamu baru balik, aku juga bingung. Sebenarnya apa sih perasaanku ke kamu? Sekarang aku udah ngerti. Daripada bilang buat kamu, mending bilang. Ini penyesalan masa lalu. Dan ketidakrelaan. Pusat perawatan pasca melahirkan udah aku pesanin sesuai permintaanmu. Nanti kita jangan ketemu lagi. Bukan gitu. Kak Tinglan. Silakan datang lebih awal ke area boarding untuk menunggu. Wan Wan, aku datang cari kamu. Halo. Kak Tinglan, apa kamu udah blokir semua kontakku? Walaupun kamu mau serius sama Wenwan, setidaknya kita masih bisa jadi teman, kan? Song Chi, aku udah jelasin dengan jelas sama kamu. Kita jangan saling kontak lagi.
Semua yang kamu minta tolong, sudah aku lakukan. Song Chi, kita sudah beres. Tidak boleh, Jiang Tinglan. Kamu tidak bisa perlakukan aku seperti ini. Dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Kepala Departemen, program pertukaran medis di Paris sudah selesai. Besok lusa aku kembali ke rumah sakit untuk lapor. Maaf. Tidak apa-apa. Ini milikmu. Terima kasih. Tahan dulu. Sakit banget, nggak tahan. Ada tenaga medis di antara penumpang? Seorang ibu hamil mau melahirkan, butuh bantuan. Saya dokter kandungan, bisa tolong. Ibu, silakan ke sini. Jangan khawatir, saya dokter kandungan. Tarik napas dalam. Jangan takut, jangan takut. Pelan-pelan. Hembuskan napas, tarik napas dalam, tahan dulu. Tempat duduk depan ditidurkan semua, dia butuh berbaring. Oke. Wenwan, sebenarnya kamu ngapain aja? Sekarang pikiran Jiang Tinglan cuma kamu. Buat ketemu aja dia nggak mau. Kamu sama Jantilan, bukannya udah lama pacaran? Posisi udah aku kasih. Masih belum puas? Semua ini kamu sengaja, biar dia nggak bisa lupa sama kamu. Bukannya kamu pengen jadi cinta pertama yang selalu dia ingat? Sekaligus pengen jadi istrinya yang sah? Song Chi, serakah banget. Awas kena kutukan. Aduh, mobil Maybach. Ini bakal ganti rugi berapa ya? Gimana sih jagain anaknya? Kamu tahu nggak tadi bahaya banget? Maaf, nanti saya lebih hati-hati. Luze. Itu dia. Direktur Yu. Mau telat nih. Sudahlah, lagi bawa anak. Lain kali hati-hati ya, silakan.
Benar-benar kamu. Aku kira kamu mau ngumpet dariku seumur hidup. Aku nggak salah apa-apa. Apalagi ada alasan buat ngumpet dari kamu. Hanya tidak ingin ada lagi interaksi denganmu. Aku tahu ini semua salahku. Aku yang bersalah padamu. Tapi aku dan Songji, aku sudah benar-benar putus hubungan dengannya. Selama ini aku terus mencarimu, aku sangat merindukanmu. Wan, maafkan aku ya. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu kalau kamu hamil. Tapi semua barang bayi yang kubeli, benar-benar untukmu. Jangan repot-repot, Jiang Tinglan. Kita sudah selesai. Wan, aku susah payah. Baru menyadari hatiku, yang kucintai adalah kamu. Satu-satunya orang yang ingin kuhabiskan seumur hidupku, juga kamu. Sekarang baru sadar, tidakkah agak terlambat? Dulu kamu menikahiku, hanya untuk memprovokasi Songji. Restoran yang sering kamu ajak aku makan. Juga restoran favorit Songji. Begitu Songji pulang ke Indonesia, hati dan matamu semuanya untuk dia. Sekarang pura-pura romantis untuk siapa? Apalagi, meski tanpa Songji, pernikahan kita juga akan berakhir. Karena hanya aku sendiri yang memaksakan diri mempertahankannya. Aku tahu, pernikahan kita dulu sangat terburu-buru. Aku tidak menyiapkan apapun untukmu. Aku yang bersalah. Tapi setidaknya beri aku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku. Boleh? Boleh. Aku hanya perlu kamu melakukan satu hal untukku. Baik, asal bisa kulakukan, silakan sebutkan. Aku hanya perlu kamu mulai sekarang hilang dari pandanganku. Jangan ganggu hidupku lagi. Tidak. Hanya ini yang tidak bisa. Wan, ini hadiah hari jadi yang kusiapkan untukmu. Ini juga kejutan yang ingin kuberikan dulu. Terlalu berharga. Tuan Jiang simpan sendiri saja. Aku masih harus kerja, tidak bisa temani. Wan. Anak kita. Masih ada? Kak Tinglan. Sekarang bicara denganku saja tidak mau? Asal kamu setuju, kita bisa bersama, tidak baikkah? Dia sudah tidak cinta kamu lagi. Kak Tinglan, Wenwan sengaja main-main dan menyiksamu. Kamu masih belum paham? Aku paham. Tapi aku rela. Kak Tinglan, bukankah yang kamu cintai selalu aku? Kamu menikah dengannya. Jelas bukan karena cinta. Sekarang dia pergi. Bukankah kamu lega? Songji. Ada satu hal, dari awal sudah kujelaskan dengan jelas. Aku tidak akan pernah bercerai karena kamu. Tapi kenapa? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu mau mengorbankan seluruh hidupmu bersama orang yang tidak kamu cintai? Songji, ini bukan lagi soal cinta. Atau tidak cinta lagi. Aku bersamanya adalah membangun rumah tangga. Ini bukan pacaran biasa. Atau hubungan sukarela. Tapi Jiang Tinglan, aku juga bisa membangun rumah tangga bersamamu. Kita juga bisa punya anak sendiri. Aku akan lebih baik darinya, dan aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Aku mau lakukan apa saja. Kak Tinglan, aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau kamu, hanya kamu yang kumiliki. Anak nangis. Kak Tinglan, aku mengerti. Kamu tidak mau bercerai. Aku paham. Aku seharusnya tidak muncul di depan Wenwan. Semua salahku,
Nanti aku akan di belakangmu. Jadi kekasih yang tidak merebut pasti tidak akan merusak hubunganmu dengan Wenwan. Buat apa? Kita sampai di titik ini. Semua akibat perbuatan kita sendiri. Bukan. Tenangkan anak. Setidaknya jadilah ibu yang bertanggung jawab. Oke, akhirnya berhasil diikat. Istri hebat, Kapten. Nanti pekerjaan dasi bisa serahkan padaku. Pasti tugas selesai. Ham. Pembohong. Halo, Bu. Kapan kamu cuti? Lusa. Kenapa? Tentu memikirkan urusan hidupmu. Jangan-jangan kamu mau tidak menikah seumur hidup cuma karena anak nakal itu? Bukan begitu, Bu. Aku belum berpikir untuk secepat itu. Sudah terlambat kalau kamu tidak mau, ibu sudah cari yang cocok untukmu. Tenang saja, mata ibu tidak pernah salah. Keluarga dia baik-baik. Penampilannya juga bagus, dia anak teman ibu, kita tahu betul tentang dia. Dia pasti tidak akan biarkan kamu menderita. Besok lusa sore kamu pergi ketemu dia. Sudah diputuskan begini. Bu, beberapa hari yang lalu aku baru saja menabrak mobilnya. Ternyata sekarang dia jadi orang yang akan aku kencani. Halo, you think MU. Wenwan. Aku ingat kamu. Oh, benarkah? Maaf ya hari itu. Aku tidak sengaja. Bukan itu, hari itu di pesawat kamu sudah menolong seorang wanita hamil yang mengalami kegawatan. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan. Pesan saja apa yang kamu suka, jangan sungkan. Sudah cukup, tidak perlu tambah lagi. Kalau gitu, ayo makan. Kamu pasti suka makan ini. Bagaimana kamu tahu? Kalau tidak punya kemampuan sebesar ini, aku sudah bangkrut sejak lama. Terima kasih. Wenwan. Siapa pria yang baru saja mengantarmu pulang tadi? Aku bersama siapa itu bukan urusanmu kan? Jangan pergi. Lepaskan. Dia tidak mau melihatmu. Kamu masih tidak mengerti? Kamu kira kamu siapa? Ini urusan aku dan istriku. Urusan kami berdua. Menurutku kamu harus sadar dengan posisi kamu sendiri. Mantan suami Wenwan.
Ucapkan itu sekali lagi. Lepaskan. Kamu malah membela dia? Hubungan kami 5 tahun ini. Apakah tidak sebanding dengan dia? Kalau kamu sangat peduli dengannya, bagaimana bisa kamu jadi mantannya? Diam mulutmu. Tenanglah sedikit. Aku tidak bisa tenang. Wan, aku tidak pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Terserah kamu mau berpikir bagaimana atau tidak. Kita sudah bercerai. Kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Tolong jangan kamu datang lagi. Mengganggu hidupku. Meskipun kamu tidak mau kembali bersama aku, kamu juga tidak boleh sembarangan menerima pria lain begitu saja. Apa yang kamu katakan? Sudah kubilang, kamu seharusnya tidak seperti ini. Maaf. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nanti, siapapun yang kamu pilih, itu bukan urusanku lagi. Begitu juga, siapapun yang aku pilih, itu bukan urusanmu. Jangan ganggu hidupku lagi. Aku tidak mau mengulanginya. Kamu baik-baik saja? Cuma tanganku agak sakit. Yang penting hatimu tidak sakit. Sudah lama aku move on. Cuma kesal saja. Sudah larut malam. Istirahatlah. Maaf ya soal tadi. Setiap kali kita bertemu, seperti selalu ada kejadian yang tak terduga. Dan juga, terima kasih. Sama-sama. Halo, Bu. Ting Emu, gimana jodoh yang kamu temui hari ini? Bagus. Ibuku dan ibunya kenal lama. Cewek ini cantik. Pekerjaannya juga bagus. Kamu perhatikan baik-baik saat bersamanya. Aku tahu. Menurutku kalian cocok. Bu, dia belum setuju untuk pacaran. 2 hari lagi bawa pulang. Bu lihat. Nanti lihat saja. Bu, sebentar lagi ada rapat video di kantor. Aku sibuk dulu. Setiap kali bertemu, dia tampil berbeda. Tapi malam ini, baru seperti benar-benar mengenalnya. Aduh, Hati-hati. Kondisimu sudah begini. Gimana pulang sendiri? gak apa-apa. Kamu gak perlu antrin. Aku juga gak banyak minum kok. Lihat. Halo, Pak Supir. Sudah sampai mana? Aku ada di persimpangan yang ada di lokasi ini, nungguin kamu. Sekarang kamu di mana? Ya di lokasi yang ditunjukkan tadi. Lebih spesifik, persimpangan yang mana? Ya di titik jemput yang aku tunjukin ini. Ini Yuting MU. Kamu mabuk ya? Yuting MU? Maaf ya, aku baru saja selesai pesta ulang tahun teman. Minum sedikit, gak sengaja salah telepon. Sopirnya belum datang? Jaraknya lumayan jauh, mungkin masih di jalan. Jangan tutup telepon dulu, lihat posisi sopirnya sudah sampai mana. Masih ada belasan menit lagi. Siapa itu? Suaranya enak didengar. Itu yang aku ceritakan minggu lalu, calon jodoh. Wah kebetulan. Jemput dia. Batalkan pesanannya, kirim lokasimu. Aku akan suruh orang menjemputmu.
Aku antar kalian pulang. Ah, tidak usah. Aku bisa pulang naik taksi sendiri. Kamu cukup pastikan dia sampai rumah dengan selamat. Baiklah, nanti aku suruh dia telepon kamu setelah sampai. Oke, Kenapa kamu yang datang? Bukannya kamu suruh orang lain menjemputku? Aku ada di dekat sini. Sekalian. Hati-hati. wah. Ngomong-ngomong, kami pulang dulu ya. Ingat kirim pesan kalau sudah sampai rumah. Lihat. Cara si cowok ganteng itu memandang Wan-Wan, pasti ada sesuatu. Jangan bergerak-gerak, nanti jatuh lagi. Jangan nakal. Pak Yu, selanjutnya ke villa? Atau ke rumah nona ini? Tempat tinggalnya ramai orang, kalau dilihat diantar pulang dalam keadaan mabuk. Mungkin kurang baik untuknya. Ke villa saja, sekalian minta Tante Yo. Siapkan sup penghilang mabuk. Baik Pak Yu. Pegangnya salah tempat. Lepaskan. Cantik sekali. Yuting MU. Aku mau lepas sepatu hak tinggiku. Kakiku sakit. Baiklah. Yuting MU. Sebenarnya kamu sesuai semua dengan seleraku. Lain kali jangan minum alkohol lagi. Kamu sendiri tahu kan batas minummu. Seperti apa? Dan naik taksi dalam keadaan mabuk itu sangat berbahaya. SST. Jadi tenang. Kamu ini memang. Beri padaku. Wan-Wan. Wan-Wan. Ayo, minum ini dulu, lalu tidurlah. Besok pagi kepala tidak akan pusing. Kamu mau kemana? Aku nggak enak badan, mau mandi dulu. Minum ini dulu sebelum mandi. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, mau mandi aja. Selesai, semuanya berantakan. Imagenya aku hancur berantakan. Butuh bantuan? Bajuku kotor, nggak ada ganti. Bisa tolong ambilin yang baru? Salahku? Nggak mikirin matang-matang. Tunggu ya. Cocok-cocok aja dulu. Yang baru, belum pernah dipakai. Makasih. Kamu belum tidur juga? Takut kamu ketiduran di dalam, nanti malah tidur semalaman di kamar mandi. Nggak ada yang nolongin kamu. Kalau ngomongnya kayak gitu terus, emang ada temannya? Aku nggak butuh banyak teman.
Suit yourself, aku mau tidur. Ya istirahat yang baik, jangan lupa telepon temanmu. Diam aja ngapain? Sini makan. Nggak usah, aku mau pulang ganti baju dulu, kerja bakal telat. Hari ini Minggu. Kamu kan libur shift? Sekarang bisa duduk tenang makan dong. Ini semua kamu yang masak? Aku jarang masak, bukan nggak bisa. Coba. Enak. Untukmu. Aku juga nggak tahu kamu suka model apa, waktunya mepet. Jadi suruh orang beliin yang ini buat kamu. Terlalu mahal, nggak bisa. Kalau kamu nggak mau, di sini juga nggak ada yang bisa pakai. Ya makasih. Nggak usah selalu bilang makasih. Cuma lain kali kalau mabuk. Jangan anggap aku supir taksi online aja, udah cukup. Itu cuma kecelakaan. Kali ini bikin repot, lain kali aku traktir makannya. Aku nggak takut repot. Apa? Kalau kamu sih, nggak termasuk repot. Kalau telepon itu bukan buat aku, tapi buat orang lain. Kamu juga bakal ikut dia? Tentu nggak. Mantan suamimu masih gangguin kamu? Belakangan ini nggak. Kalau nanti dia ngejar-ngejar kamu lagi, berlutut minta balikan. Cari segala cara buat dapetin kamu lagi. Kamu bakal setuju? Bersama dia lagi? Itu cuma bikin aku makin jengkel. Kalau ada orang lain yang mau ngejar kamu, kamu bakal nolak dia? Tergantung. Kalau nggak suka, ya jelas ditolak. Terus, kamu nggak suka sama aku? Maksud kamu apa? Kamu nggak suka sama aku? Nggak. Wen-Wan, kamu mau nggak? Coba sama aku? Ya. Wan, cepet lihat drama tahunan yang bikin puas. Si Green Tea itu akhirnya ketiban sial. Dia kenapa lagi? Mantan suaminya bocorin. Anak dari laki-laki liar di luar. Mantan suaminya lagi nuntut. Mau minta balik harta ganti rugi cerai sama uang nafkah. Manfaatin ibu-ibu single parent. Cari simpati buat iklan. Sekarang ketiban sial, pantas. Sobat-sobat, laporin dia. Jian Tinglan juga ketahuan. Hukum karma itu ada. Aduh, aku cuma pengen punya rumah aja kok. Rumah apaan? Tipu pernikahan, tipu duit, tipu simpati. Dapat karma kan? Aduh, dulu waktu di rumah sakit. Aku udah lihat dia sama kapten pesawat itu, mesra banget. Ternyata, cewek sama bajingan. Merek-merek yang kerja sama-sama dia pada mau putus kontrak. Mungkin harus ganti rugi 8 digit. Karakter palsu. Tapi, green tea-nya asli. Dulu kamu nggak sampai mencakar mukanya. Sayang banget. Ngapain sih? Sampah ada tempat sampahnya sendiri. Tinglan, tolongin aku. Serangan netizen serem banget. Merek-merek itu mau nuntut, minta aku ganti rugi 30 juta. Setelah kamu lakuin semua hal itu, nggak kepikiran bakal kayak gini? Tinglan, lihat dulu kita pernah bareng,
Tolongin aku dong. Ini bukan cewek penipu yang lagi trending itu? Sobat-sobat, cepat lihat. Versi asli, The Temptation of Going Home. Tolongin aku, Tinglan. Jiang Tinglan. Kalau bukan karena kamu selalu kasih aku kesempatan, mana mungkin aku? Lepaskan aku, Jiang Tinglan. 8 tahun lalu, kamu menunda penerbangan karena urusan pribadi. Sekarang lagi, kehidupan pribadimu jadi trending topik di seluruh internet. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kamu berselingkuh? Sekarang seluruh internet menyebarkan foto kamu berdua. Maaf. Akhir-akhir ini, banyak penumpang mengeluh bahwa kondisi terbangmu buruk. Evaluasi psikologismu juga tidak lulus. Kirimkan surat pengunduran dirimu sendiri saja. Hei dokter, bagaimana keadaan istriku? Apakah anaknya sudah lahir? Apakah itu laki-laki? Dokter, apakah itu laki-laki? Di mana kamu semua ketika pasien baru masuk ruang operasi tadi? Di mana kamu semua ketika butuh tanda tangan? Adiknya jatuh di rumah, aku dan anakku. Antar dia ke rumah sakit dulu-dulu. Apa salahnya? Tidak ada yang salah, tapi kamu berdua. Tidak bisa sisakan satu orang untuk menemani ibu melahirkan? Tahukah kamu dia hampir meninggal di meja operasi tadi? Bagaimana bisa kamu jadi suami seperti itu? Apa yang kamu salahkan anakku? Dia adalah suaminya. Bukannya dia juga kakak kan? Dia terlalu peduli sampai salah langkah. Tidak memperhatikan apa salahnya. Lagi pula, cuma melahirkan anak apa yang susah. Ketika aku melahirkan dulu, tidak semewah dia, harus ada orang yang menunggu. Kamu dokter ini, tidak tahu apa-apa malah menyalahkan anakku. Cepat minta maaf ke anakku. Anakku itu pengacara hebat loh. Awas aku suruh dia gugat kamu. Ingin berperkara? Kami siap kapan saja. Siapa yang benar siapa yang salah, kamu sendiri tahu di hati. Lebih baik jangan ganggu dia. Kenapa kamu datang ke sini? Jemput kamu pulang kerja dong. Hadiah untukmu. Cuma cium pipi doang? Jangan berulah. Apakah hari ini ada hari peringatan apa? Aku cuma mau memberimu hari yang paling sempurna, tidak ada hubungannya dengan hari peringatan. Sudah sangat sempurna. Masih kurang sedikit, bisa jadi lebih sempurna. Hari ini bisa juga jadi awal dari salah satu hari peringatan kita.